Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Ruben Amorim tidak akan bergerak sebelum menilai skuad AC Milan secara pribadi menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano diwawancarai DAZN yang mengatakan tentang rencana pelatih asal Portugal itu bersama Rossoneri untuk musim panas mendatang. Berikut komentar yang disampaikan melalui Milan Vibes. Amorim sudah mulai memberikan indikasinya di bursa transfer. Ide awal menyangkut para pemain yang sudah ada di skuad. Dia telah menjelaskan bahwa dia benar-benar ingin mempertahankan beberapa pemain seperti Mignon dan Rabiot. Sementara pemain seperti Musa yang kembali dari masa pinjaman di Atalanta ingin dia uji terlebih dahulu di kamp pelatihan karena dia menyukai pemain potensial dan karakteristik tertentu. Jazari bisa menjadi pemain penting bagi Amorim yang akan berburu striker dan mungkin gelandang. Kami tahu dia menyukai Morten Hjulmand, tetapi harga untuk membawanya ke San Siro jelas sangat tinggi, jadi akan sulit untuk berharap kesepakatan itu terjadi, ungkapnya. Zlatan Ibrahimovic memiliki tingkat otoritas yang cukup tinggi di AC Milan menurut sebuah laporan. Matteo Moritz mengomentari keraguannya tentang masa depan dari Ibrahimovic bersama Rossoneri di masa depan. Berikut beberapa komentar rekan Fabrizio Romano itu disampaikan melalui Milan News. Ketika Cardinali memutuskan untuk merombak struktur organisasi, Milan memiliki rencana untuk menunjuk head of football dan direktur olahraga yang baru. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur yang ramping dan gesit untuk memasukkan orang yang kompeten serta sukses dalam struktur organisasi baru ini. Diambil dari beberapa klub, terutama dari tim asing. Banyak profesional yang dihubungi mulai dari Spanyol, Jerman, Inggris, Prancis, dan banyak panggilan Zoom yang diadakan. Bobby Gardiner telah bekerja di Milan selama bertahun-tahun. Almstad ada di sana sejak bertahun-tahun yang lalu dan selalu tertarik pada dunia Milan. Mereka semua adalah nama yang sangat terkenal di casa Milan. Saya dapat mengatakan bahwa Zlatan Ibrahimovic akan tetap sebagai penasihat senior. Kami diberitahu bahwa dia akan menjadi konsultan eksternal, tetapi Anda tahu tentang karakter dan kepribadian Zlatan yang selalu cenderung memiliki pengaruh. Apakah itu konsultan eksternal atau apakah ada tim strategis di belakang Cardinale dengan Gardiner dan Almstad? Tentu saja ya, tetapi Zlatan tetap menjadi sosok penting dalam dunia AC Milan, ungkapnya. AC Milan siapkan rencana besar untuk bintang muda berusia 15 tahun milik mereka menurut sebuah laporan. Beberapa waktu yang lalu salah satu bintang muda potensial milik Diavolo yaitu Simone Lontani menjadi pembicaraan hangat. Hal ini tidak lepas dari sikap sang pemain yang lebih memilih bergabung dengan Parma karena menganggap di sana dia akan memiliki jalan karir yang lebih baik daripada di Milanello. Sekarang nama Akram Jadid yang merupakan superstar milik Milan yang lahir pada tahun 2011 saat ini sedang menjadi perbincangan hangat. Milan Vibes meyakinkan para penggemar dengan menyatakan bahwa Akram akan tetap bersama Rossoneri musim depan, terlebih setelah tim U15 berhasil memenangkan Scudetto U15. Terlepas dari pemantauan serius dari beberapa tim papan atas luar negeri, Akram akan tetap berada di Milanello meskipun belum akan bergabung dengan tim Primavera. Akram sendiri akan terus naik level untuk setiap waktunya dan bukan tidak mungkin dia bisa menjadi salah satu tumpuan tim senior Milan di masa depan. AC Milan telah mengkonfirmasi penandatanganan Aurelien Guernier dari Birmingham City. Meskipun tim senior masih mengalami masalah internal yang membuat pergerakan transfer mereka sedikit terhambat, hal ini ternyata tidak berpengaruh pada tim junior mereka. Sejauh ini Milan Futuro telah menandatangani beberapa pemain muda potensial dan tampaknya mereka akan terus bergerak. Jovan Kirovski disebutkan memiliki peran kunci untuk Futuro memenangkan perburuan Guernier, sayap serang asal Birmingham itu. Sekarang Milan mengkonfirmasi tentang kedatangan anak muda itu. Berikut pengumuman yang disampaikan melalui website resmi klub. AC Milan dengan bakal mengumumkan penandatanganan pesepak bola Aurelien Guernier yang akan menjadi bagian dari proyek Milan Futuro yang didedikasikan untuk pertumbuhan dan pengembangan talenta muda. Striker itu lahir pada tahun 2007, bermain untuk Birmingham City FC dan sekarang telah memilih bergabung dengan Rossoneri. Tulisnya. Ardon Jazari tolak pendekatan dari 5 tim dan ingin tetap bertahan di AC Milan menurut sebuah laporan. Musim lalu Massimiliano Allegri menganggap Jazari merupakan pemain nomor 6, alih-alih memainkannya di peran nomor 8 di mana dia bersinar bersama klub Bruges. Hal ini menyebabkan Jazari kurang mendapatkan menit bermain dan penampilannya tidak terlalu mengesankan, terlebih dia hanya bermain di 20 menit terakhir. Namun ternyata musim yang sulit itu tidak membuatnya menyerah pada proyek tersebut dan sebaliknya, Jazari justru berjuang keras untuk mendapatkan tempatnya dengan bersaing dengan juara dunia seperti Luka Modric. Di sisi lain, Milan sendiri juga sangat percaya dengan investasi besar mereka musim panas lalu. Sekarang Allegri telah pergi dan Ruben Amorim mengambil alih peran pelatih kepala dan Alessandro Jacobone menyatakan bahwa tampaknya Amorim juga sangat percaya dengan gelandang Swiss itu. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui akun X miliknya. Bertekad untuk menebus dirinya di Rossoneri, Ardon Jazari telah mengatakan tidak kepada beberapa tim yang tertarik kepadanya. Selain Atalanta dan Roma yang sangat tertarik, ada Leipzig yang telah menggodanya musim dingin lalu, Eintracht Frankfurt dan juga Stuttgart. Tulisnya.
Rafael Leao akhirnya mampu tampil bersinar bersama Portugal di Piala Dunia saat menghajar Uzbekistan. Leao masuk dari bangku cadangan saat Portugal sudah menguasai pertandingan dengan baik. Tanpa melakukan apapun, sebenarnya 3 poin sudah hampir berada di tangan mereka. Tetapi Leao tampaknya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini dan mulai menunjukkan kelasnya. Bintang AC Milan itu melesat dari sisi kiri dan melakukan penyelesaian yang sangat indah ke arah pojok kanan atas gawang. Itu jelas merupakan bola melengkung yang sempurna. Pada pertandingan itu, Leao bermain kurang lebih hanya 12 menit, tetapi dia mampu menunjukkan penampilan yang maksimal. Mengingat sebelumnya Leao beberapa kali menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Diavolo, mari kita berharap penampilannya terus membaik dan meningkatkan nilai jual di pasar transfer. Siapa nih yang sudah rela kehilangan Mas Rafa atau justru ingin dia bertahan? Taruh komentar kalian di bawah ya guys. AC Milan dan Barcelona saling siku demi Andreas Schelderup dari Benfica menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa minat kepada pemain Norwegia itu telah meningkat drastis sejak awal perjalanannya di Piala Dunia dan nama Andreas menjadi komoditi panas. Namun sejauh ini dia belum benar-benar menjadi bintang bagi Norwegia, tetapi penampilannya sebagai pemain sayap jelas sangat mengesankan. Diavolo dan Blaugrana menjadi duo tim terdepan yang siap mengangkutnya pada musim panas kali ini demi memperkuat sayap mereka. Jika pada akhirnya Rafael Leao benar-benar memutuskan untuk pergi, maka Andreas dinilai bisa menjadi pengganti sempurna untuk penyerang Portugal itu. Andreas adalah pemain muda dengan potensi yang besar. Dia akan menjadi pilihan menarik bagi Ruben Amorim yang sebelumnya juga pernah memperkuat Benfica. Kontraknya sendiri akan berakhir pada tahun 2028, tetapi Rui Costa menginginkan biaya transfer lebih dari 20 juta euro untuk bintang muda mereka itu. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan mendapatkan kesempatan untuk menandatangani bintang Austria secara gratis menurut sebuah laporan. Menandatangani pemain secara bebas transfer jelas akan menjadi keuntungan tersendiri bagi klub karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transfer sehingga risikonya lebih rendah. Salah satu contohnya adalah Luka Modric. Diavolo menandatanganinya pada musim panas lalu di mana klub mendapatkannya secara cuma-cuma dari Real Madrid. Sekarang kembali muncul peluang bagi Rossoneri untuk mendapatkan pemain secara gratis meskipun tidak selevel Modric. Alessandro Jacobone menyatakan bahwa gelandang RB Leipzig yaitu Xaver Schleicher akan meninggalkan klub dan dia telah ditawarkan ke Milan. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui akun X miliknya. Rombongan Xaver Schleicher sedang bekerja untuk menemukan tim baru bagi klien mereka setelah keputusan untuk tidak memperbarui kontrak dengan Leipzig. Sejauh ini dia telah ditawarkan ke Milan, Roma, dan Juventus. Dia akan menjadi peluang agen bebas untuk beberapa tim, tulisnya. AC Milan tampaknya bisa bernapas lega karena Napoli mulai berpaling dari Adrien Rabiot menurut sebuah laporan. Milan Press mengutip Sky Sport yang melaporkan bahwa Aurelio De Laurentiis dan Giovanni Mana sedang mempertimbangkan untuk merekrut gelandang kelas atas atau tidak karena sekarang mereka membutuhkan seorang bek tengah berkualitas dan fokus mereka saat ini adalah Mario Gila. Akan masuk akal jika minat terhadap Gila dan Rabiot kembali hidup setelah Massimiliano Allegri resmi menukangi Napoli, tetapi tampaknya tidak ada tekanan untuk melakukan transfer itu. Bagi Rossoneri, Rabiot dinilai sangat bahagia tinggal di Milanello setelah dia menjalani musim yang mengesankan. Jadi hanya jika tawaran luar biasa yang tiba di atas meja yang akan membuat klub mempertimbangkan kembali pendirian mereka untuk mempertahankan Rabiot. Namun jika tidak ada tawaran menggiurkan yang tiba, maka gelandang prestis itu akan tetap bersama Diavolo di bawah asuhan Ruben Amorim.